ke sentimeter dulu, biar besarannya tuh sejenis, baru bisa dibandingkan gitu ya. Nah, teman-teman biasanya, perbandingan itu biasanya dinyatakan secara sederhana dan dalam bentuk pecahan. Konsep ini bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, misalnya pada skala. Teman-teman pernah ngelihat peta gitu nggak? Kalau di bawah peta itu kan ada kayak perbandingan gitu di bawahnya, kayak 1:500.000. Nah, itu maksudnya apa, teman-teman? Maksudnya, satu itu maksudnya kayak misalkan 1 cm pada jarak peta, itu tuh setara dengan 500.000 cm pada jarak sebenarnya, teman-teman. Oke, next ya. Kira-kira jenis-jenis perbandingan itu ada apa aja sih, teman-teman? Nah, jenis-jenis perbandingan itu ada perbandingan senilai, sama perbandingan berbalik nilai nih, teman-teman. Perbandingan senilai itu apa? Perbandingan senilai itu adalah perbandingan yang menunjukkan bahwa jika salah satu nilai variabel diperbesar, maka nilai variabel lain menjadi semakin besar. Contohnya gimana? Contohnya nih, kayak gini ya teman-teman, aku zoom ya. 2 liter bensin bisa digunakan untuk menempuh jarak 50 kilo. Nih, kalian lihat di sini ya, ini 50 kilo pakai 2 liter bensin. Kalau setengah liter bensin, kira-kira jarak yang ditempuh bakal lebih jauh apa lebih dekat, teman-teman? Lebih sedikit. Iya, benar banget. Jadi kalau hanya setengah liter bensin, pasti jelas dong jarak tempuhnya jarak tempuh bensinnya semakin menjadi lebih pendek karena bensinnya aja cuma setengah liter, pasti jadi karena bensinnya sedikit, jadi jarak yang ditempuh juga bakalan lebih pendek, teman-teman. Nah, kalau perbandingan senilai itu dia dibagi kayak gini ya, teman-teman. Jadi, bensin 2 liter dibagi 50 km, karena dia 2 liter di sini dan 50 km di sini. Terus, bensin setengah liter dibagi X. X-nya ini apa? X-nya ini kita cari, teman-teman, yaitu jarak tempuh bensinnya. Dipindah ruasin, jadi X-nya sama dengan 12,5 km. Gitu ya, teman-teman. Kalau tadi dia 2 liter jadi 50 kilo, setengah liter dia jadi 12,5 aja nih, teman-teman. Paham nggak? Paham, Kak. Paham, Kak. Paham. Oke. Lanjut ya, teman-teman. Jenis selanjutnya nih, perbandingan berbalik nilai. Perbandingan berbalik nilai itu kebalikan dari senilai tadi, teman-teman. Kalau senilai tadi kan kalau dia satunya makin besar, satunya juga bakal makin lebih besar lagi. Nah, kalau berbalik nilai ini, kalau satunya diperbesar, satunya malah lebih kecil, teman-teman. Jadi, perbandingan berbalik nilai itu perbandingan yang menunjukkan bahwa jika salah satu nilai variabelnya diperbesar, maka nilai variabel lain akan menjadi kecil, gitu, teman-teman. Contohnya gini, jika suatu gedung dapat selesai dalam waktu 1 bulan, aku asumsiin 30 hari nih, dengan bantuan 10 pekerja. Jika pekerjanya ditambah menjadi 20 pekerja, maka gedung tersebut dapat selesai dalam berapa hari? Nah, kalau pekerjaan ditambah, kira-kira gedung itu bakal lebih cepat selesai apa lebih lama selesainya, teman-teman? Lebih cepat. Lebih cepat, Kak. Ya, benar banget, teman-teman semua. Jadinya, kalau pekerjaan ditambah, jelas gedung itu bakal lebih cepat ya selesainya, karena pekerjaannya makin banyak nih. Nah, kalau dia berbalik nilai kayak gitu, teman-teman, jadinya kita kali gitu ya. Ini 1, maksudnya 1 bulan yang ini ya, teman-teman. Terus ini 10, maksudnya 10 pekerjaan ini. Terus X ini yang kita cari, yaitu berapa bulan gedung tersebut bakalan selesai gitu. 20 ini jumlah pekerjaan yang sekarang, teman-teman. Terus kita sederhanakan, jadi X-nya sama dengan setengah bulan nih, teman-teman, atau setara dengan 15 hari. Jadi, karena pekerjaannya makin banyak, jadi gedung itu bakal lebih cepat selesai, teman-teman. Tadinya 30 hari, jadi sekitar 15 hari doang, gitu ya. Ngerti ya, teman-teman? Paham, Kak. Sampai sini ada yang mau ditanya nggak? Nggak ada, Kak. Oke, kalau kayak gitu kita next contoh soalnya ya, teman-teman. Nih, contoh soal nih. Pertama, aku mau jelasin contoh soal jenis perbandingannya dulu, teman-teman. Aku mau jelasin dulu dari awal nih. Ini kira-kira jenis perbandingannya senilai atau berbalik nilai nih?
Untuk yang nomor 1 dulu nih. Aduh, nggak kelihatan. Nilai. Nomor 1 dulu. Senilai. Teman-teman, pada keren-keren nih. Ini perbandingan senilai ya, teman-teman. Kenapa kayak gitu? Karena bensinnya makin banyak, pasti jarak tempuhnya akan semakin jauh juga, teman-teman. Makanya dinamain perbandingan senilai. Next, teman-teman. Nomor 2. Kecepatan dan waktu. Senilai atau berbalik nilai? Berbanding, Kak. Berbalik nilai. Berbalik nilai, teman-teman. Karena kalau kecepatannya makin tinggi, nih, teman-teman. Pasti dia bakal lebih cepat dan waktunya pasti akan lebih singkat karena cepet kan, gitu. Jadi, karena kecepatannya tinggi, jadi lebih cepat, waktunya bakal lebih singkat. Namanya berbalik nilai ya, teman-teman. Selanjutnya nih, nomor 3. Sapi dan jumlah makan. Senilai atau berbalik nilai? Senilai. Betul. Keren-keren semua nih, teman-teman. Senilai ya, karena kalau sapinya makin banyak, jumlah makannya juga bakal makin banyak dong. Selanjutnya nih, nomor 4. Kualitas barang harganya. Senilai atau berbalik nilai? Ya, bener banget senilai. Kan kalau kita beli barang nih, kualitasnya bagus, pasti bakal lebih mahal dong harganya, karena kualitas dan harga akan senilai kan perbandingannya gitu. Selanjutnya nih, banyak pekerja dan total waktu bekerja. Kayak gedung tadi, teman-teman. Kalau pekerjanya makin Nilai. benar banget, berbalik nilai. Contohnya kayak gedung tadi ya, teman-teman. Nah, kayaknya teman-teman udah pada bisa bedain semua nih, jenis-jenis perbandingan, pada keren-keren nih. Kalau kayak gitu, kita langsung contoh soal yang tentukan nilainya ya, teman-teman. Soal yang pertama. Seorang pekerja mendapatkan upah lembur setiap minggu sebesar 243.000. Jika total jam lembur dalam seminggu selama 9 jam. Jika ia hanya lembur selama 5 jam dalam seminggu, berapa upah lembur yang ia dapat? Nah, kalau dia 9 jam aja upahnya 243.000, 5 jam, kira-kira upahnya makin banyak apa makin dikit, teman-teman? Makin sedikit. Makin dikit. Iya, benar banget, teman-teman. Jadi, pasti karena jam dia bekerja semakin dikit, pasti upah yang dia dapat juga makin dikit dong. Kan dia kerjanya semakin dikit gitu. Jadi, ini perbandingan senilai ya, teman-teman. Kalau perbandingan senilai, kayak tadi caranya. Jadinya 243.000 tadi dibagi 9 jam yang ini sama dengan X. X ini upah yang kita cari, teman-teman, dibagi 5 jam. Jadinya ini kita sederhanakan jadi 27, terus didapat X-nya sama dengan 135.000. Jadi upah yang didapat si pekerja ini cuma 135.000 aja ya, teman-teman. Ada yang masih nggak paham nggak untuk yang nomor ini? Kok bisa ulangi lagi nggak? Oh, ulangin ya. Oke. Jadi gini, teman-teman. Karena seorang pekerja kan mendapat upah lembur setiap minggunya sebesar 243.000 nih. Dia itu kalau lemburnya selama 9 jam. Nah, kalau lemburnya selama 5 jam, upah yang didapat kira-kira lebih banyak apa lebih dikit? Lebih dikit. Ya, jadi upah yang didapat bakal lebih dikit karena jam dia bekerja juga lebih dikit. Itu yang dinamain perbandingan senilai, teman-teman. Jadi untuk perbandingan yang ini senilai. Nah, karena dia perbandingan senilai, pakai cara yang kayak tadi ini, teman-teman. Yang ini. Nah, makanya
Aku tulis kayak gini tadi teman-teman, untuk 243.000 dia bekerja selama 9 jam. Untuk berapa upah, dia bekerja 5 jam. Makanya aku sederhanain kayak gini, didapat X-nya 135.000. Jadi upah yang dia dapat itu 135.000 teman-teman. Udah paham belum? Udah, kalau kasih. Oke, kita lanjut ya. Nomor selanjutnya. Suatu hari, Tono memperkirakan persediaan makanan untuk 60 ekor ayam selama 12 hari. Bila hari itu ia membeli lagi 20 ekor ayam, persediaan makanan tersebut akan habis dalam waktu titik-titik. Nah, jadi kan total ayam yang dimiliki Tono kan akan lebih banyak nih ya teman-teman. Jadi kira-kira persediaan makanan tersebut akan habis dalam waktu lebih cepat apa lebih lama? Lebih cepat. Lebih cepat. Iya, benar banget teman-teman. Lebih cepat. Makanya ketika ayamnya sedikit, makanannya akan lebih lama kan habisnya. Kalau ayamnya banyak, makanannya akan lebih cepat habisnya. Jadinya ini termasuk perbandingan berbalik nilai. Nah, kalau perbandingan berbalik nilai tadi caranya gimana? Caranya kayak ini tadi teman-teman. Ini. Jadi langsung kita kali aja ya teman-teman. Nih, tadi kalau 60 ekor ayam, itu dia bakal habis dalam 12 hari doang nih katanya. Sekarang dia nambah 20 ekor ayam, berarti 60 ditambah 20 ya. Dikali X. X ini hari yang kita cari ya teman-teman. Lalu kita sederhanain jadi 60 kali 12. Berarti berapa nih teman-teman? 60 berarti X-nya sama dengan Berarti X-nya sama dengan kurang 60 bisa bagi. Oh, dikali. Kita sederhanain teman-teman. 72 dibagi 8 sama dengan 9. Yap, benar. Jadi ketika ayamnya si Tono ditambah 20 ekor lagi nih teman-teman, maka makanannya si ayamnya Tono itu bakal habis dalam 9 hari doang nih teman-teman. Jadi makin cepat karena ayamnya makin banyak. Gitu ya teman-teman. Sampai sini paham nggak? Paham. Oke, kita lanjut ya teman-teman. 4 soal lagi nih untuk yang perbandingan. Nah, ini contohnya kayak pada peta nih teman-teman. Jarak kota A dan kota J pada peta adalah 1,5 cm. Peta tersebut dibuat dengan skala 1:1.500.000. Tentukan jarak sebenarnya antara kota A dan kota J. Nah, jadi teman-teman kalau skalanya kayak gini, yang ini tuh nunjukin jarak pada peta ya teman-teman. Jarak pada peta. Kalau yang ini jarak sebenarnya. Jarak sebenarnya. Nah, kalau dia ngomongin skala kayak gini, ini tuh udah pasti perbandingan yang senilai ya teman-teman. Karena ini skala pada peta, pasti senilai dong. Nah, selanjutnya nih teman-teman. Dia ngomong jarak pada petanya 1,5 cm. Berarti langsung aja ya. Pakai rumus yang kayak tadi, 1,5 dibagi 1, karena 1 dari ini, dari sini, sama dengan X yang kita cari dibagi 1.500.000. Kita sederhanain didapat X-nya 2.250.000 ya. Satuannya masih sentimeter. Kalau kita sederhanain jadi kilometer berapa teman-teman? 22,5 kilometer. Ya, benar banget. Jadi jarak sebenarnya antara kota A dan J itu sejauh 22,5 km ya teman-teman.
Nih jawabannya. Selanjutnya nih. Seorang pemborong sedang menghitung waktu untuk menyelesaikan pembuatan rumah. Jika dibantu 9 pekerja, pengerjaan rumah selesai dalam waktu 32 hari. Agar pengerjaan rumah selesai dalam waktu 24 hari, berapakah jumlah pekerja yang dibutuhkan? Nah, kalau menurut teman-teman, kira-kira ini perbandingan senilai atau berbalik nilai? Berbalik nilai. Siap, bener banget nih. Kalau dia butuh waktu pengerjaannya lebih cepat, pasti dia bakal butuh pekerjanya lebih banyak ya teman-teman, biar lebih cepat nih selesainya. Jadi ini termasuk perbandingan berbalik nilai. Jadi pakai cara yang kayak tadi, untuk 9 pekerja selesainya dalam 32 hari. Untuk X pekerja maunya selesai 24 hari. Kita sederhanain, jadi X-nya didapat sama dengan 9 dikali 32 dibagi 24. Berapa nih, teman-teman? 12. Ini 12, Kak. dibagi 12, ya. 12. Jadi, yang dibutuhkan untuk si pemborong ini 12 pekerja ya, teman-teman, biar selesai dalam waktu 24 hari. Paham nggak, teman-teman? Paham. Oke, kita lanjut nih, nomor 3. Selisih tinggi badan Edi dan Faris adalah 8 cm. Langsung aja kita tulis dulu ya, diketahuinya. Selisih tinggi badan Edi. Aku misalin tinggi badan Edi-nya E ya, Farisnya F. Sama dengan 8 cm. Kenapa aku mutlakin? Karena kita nggak tahu nih teman-teman siapa yang lebih tinggi, Edi kah atau Faris gitu. Oke, selanjutnya. Jika perbandingan tinggi badan Edi dan Faris 20:21, Edi dan Faris perbandingannya 20:21 nih. Yang ditanya, tinggi badan Edi adalah, yang ditanya E-nya ya teman-teman. E-nya berapa nih? Gitu. Kita langsung substitusi aja. Berarti dari sini kita dapat kalau Farisnya sama dengan 21/20 E ya teman-teman. Kita substitusi dari yang ini, habis itu sama dengan E minus, karena ini kita udah dapat F-nya 21/20, kita langsung masukin ke sini aja teman-teman. Didapat jadinya F-nya 21/20 E. Sama dengan 8. Nah, terus ini jadinya dikurangin jadi minus E/20 ya, teman-teman. Sama dengan 8. Nah, karena dimutlakin ini, jadi yang minus jadi positif nih, teman-teman. Karena dimutlakin. Jadi E/20 sama dengan 8. Didapat tingginya Edi sama dengan 160 cm nih. Jadi, berapakah tinggi badan Edi? Tinggi badan Edi-nya 160 cm ya, teman-teman. Paham nggak, teman-teman? Nomor 3. Paham, Kak. Paham, Kak. Oke. Nomor 4 ya, nomor terakhir nih, yang perbandingan ini. Perbandingan kelereng Andi dan Seno adalah 5:3. Oke, kita tulis dulu. Perbandingan kelereng Andi dan Seno. Aku misalin jumlah kelereng Andinya itu 5X ya, teman-teman. Terus aku misalin jumlah kelerengnya si Senonya itu 3X. Jadinya kalau perbandingannya langsung A banding Seno itu 5:3 ya, teman-teman. Nah, yang ditanya, jumlah kelereng keduanya 24 buah nih katanya. Berarti jumlah ini kan ya, teman-teman. Ini kan kalau dijumlahin kan 5X sampai 3X kan 8X ya, teman-teman. Itu katanya sama dengan 24 buah. Berarti X-nya sama dengan berapa?
X-nya sama dengan 3 ya. Ya, benar banget. Nah, X-nya sama dengan 3. Yang ditanya selisih kelereng mereka berdua. Berarti kalau selisihnya, kalau si Andinya sama dengan 5X, terus si Senonya sama dengan 3X, selisihnya berapa? 2X ya. Jadi, karena X-nya kita udah dapat itu sama dengan 3, jadi selisih mereka berdua kelerengnya ada 6 ya, 6 kelereng. Ini jawabannya teman-teman. Nah, udah selesai nih. Untuk 4 soal terakhir ini ada yang mau ditanya nggak teman-teman? Nggak ada, Kak. Enggak, Kak. Oke, udah paham semua ya teman-teman. Nah, jadi sampai sini aja nih ya untuk yang perbandingan. Selanjutnya kita bakal belajar aritmatika sosial. Nah, pengertiannya dulu nih, aritmatika sosial itu apa sih? Aritmatika sosial merupakan suatu penerapan dari dasar-dasar perhitungan matematika yang ada di dalam kehidupan sosial sehari-hari. Contohnya pada kegiatan perdagangan, perbankan, dan yang lainnya. Nah, di sini, ini kata-kata apa nih? Ini nih, aku tulis di atas sama bawah ini merupakan kosakata-kosakata yang biasa kalian temukan di materi aritmatika sosial ini ya, teman-teman. Nanti bakal aku jelasin lebih lanjut pengertian dan contoh soalnya untuk semua kosakatanya ya. Oke, langsung aja kita lanjut ke 4 kosakata ini tadi. Yaitu harga penjualan, harga pembelian, untung, dan rugi nih. Aku misalin di sini harga baju ya teman-teman. Misalkan aku mau beli baju nih teman-teman. Di baju itu katanya harganya itu 200.000. Harga satu bajunya ini. Nah, menurut teman-teman, kalau harga bajunya 200.000, aku mau beli baju itu, 200.000 itu merupakan harga penjualannya apa harga pembeliannya? Harga penjualan, Kak. Jadi 200.000 itu harga pembeliannya teman-teman, karena kita jadi kita yang nempatin diri kita gitu teman-teman. Jadi karena kita yang mau beli, jadi kita beli baju itu dengan harga 200.000. Jadi 200.000 ini merupakan harga pembeliannya kita ya teman-teman. Gitu ya. Oh ya, harga pembelian itu bisa kita singkat HB ya teman-teman. Kalau untuk harga penjualan itu HJ. Nah, misalkan nih selanjutnya nih, aku udah pakai baju ini selama 2 minggu. Abis itu aku mau jual baju ini karena aku udah bosan sama bajunya. Aku mau jual nih sama temen aku nih. Aku jualnya dengan harga 150.000 aja nih. Nah, menurut teman-teman semua, aku jual 150.000 itu rugi apa untung? Rugi, Iya, Kak. Rugi, Kak. aku rugi ya teman-teman, karena kan aku belinya 200.000. Terus aku jual kembali 150.000. Nah, jadi bisa kita simpulkan nih teman-teman, kalau harga belinya itu lebih besar dari harga jualnya, maka pasti dia rugi nih teman-teman. Kayak yang kasus aku tadi nih. Nah, sekarang aku mau hitung nih. Jadi kalian udah dapat belum? Kira-kira rumus rugi itu apa tuh? Ada yang tahu nggak? Belum ya? Harga Jadi, pembelian dikurang harga penjualan nggak sih, Kak? iya bener banget, keren banget tuh. Jadi rugi itu rumusnya harga pembelian dikurang harga penjualannya nih, teman-teman. Nah, kalau berdasarkan kasus aku tadi kan 200.000 ya, HJ-nya 150.000. Kita substitusi aja. 200.000 dikurang 150.000. Didapat berarti aku rugi sebesar 50.000 nih. Oke. Selanjutnya nih, aku mau kasih kasus yang kedua. Misalkan ini kasus yang pertama ya. Sekarang kasus kedua. Misalkan aku nggak jadi deh jualnya 150.000. Aku jadi jualnya sama teman aku mau lebih gede lagi nih. Misalkan aku mau jualnya 230.000 sekarang. Nah, berdasarkan kasus kedua ini, menurut teman-teman aku untung apa rugi? Untung. Untung. Untung, Kak.
Jadi, dari kasus itu kita bisa simpulkan nih, untung itu terjadi kalau harga jual kita lebih besar daripada harga beli kita nih. Jadi ini syarat untung. Jadi untung itu rumusnya apa nih, teman-teman? Harga jual ditambah harga beli. Harga jual tambah harga beli. Untung itu Harga rumusnya jual jadi dikurang harga beli. ya harga jual dikurang harga beli, teman-teman. Tadi harga jual aku yang kasus kedua 230.000 ya. Harga belinya 200.000. Jadi harga jual aku tadi 230.000, terus harga beli aku yang pertama tadi 200.000. Jadi aku untung sebesar 30.000 nih, teman-teman. Nah, sampai sini paham nggak pengertian dan cara pakainya si harga penjualan, harga pembelian, untung sama rugi nih, teman-teman? Kak. Paham, Kak. Paham, Kak. Oke. Nah, sama ada tambahan nih, teman-teman. Jadi, selain itu tadi, ada juga nih yang namanya persentasi keuntungan, atau biasa disingkat PU nih, teman-teman. Persentasi keuntungan. Itu rumusnya gimana? Rumusnya itu untung dibagi harga belinya dikali 100%. Nah, sekarang aku mau coba hitung nih, berdasarkan yang tadi nih. Berdasarkan yang untung aku ini tadi. Untungnya ini kan 30.000 ya, teman-teman. Jadi, masukin di sini 30.000. Harga beli yang tadi berapa? Harga beli yang tadi 200.000, yang ini tadi. Oke, jadi harga belinya 200.000. Dikali 100%. Didapat, ini kita sederhanain aja ya. 3. Jadi 30 bagi 2, 15. Jadi persentase keuntungan aku yang tadi 15%. Gitu cara nyari persentase keuntungan ya. Nah, kalau ada persentase keuntungan, pasti ada persentase kerugian dong. Selanjutnya aku jelasin persentase kerugian di sini ya. Biasa disingkat PR. Rumusnya gimana? Rumusnya mirip-mirip kayak tadi. Kalau ini kan dia untung bagi harga beli. Kalau ini karena dia rugi, jadi rugi dibagi harga beli. Dikali 100%. Sekarang berdasarkan kasus yang tadi juga nih. Kasus tadi kan aku ruginya 50.000 ya, teman-teman. Harga belinya berapa? Harga belinya 200.000 juga. Kita masukin aja ke sini. Ruginya 50.000. Untungnya 200.000. Dikali 100%. Kita sederhanain. Ini sederhanain. Didapat 50 bagi 2. Berarti persentase kerugian aku yang tadi sebesar 25%. Gitu ya, teman-teman. Nah, untuk slide yang ini, ada yang masih belum paham nggak? Apa udah paham semua nih? Paham. Paham, Kak. Paham ya? Oh iya, teman-teman. Kalau aku kecepatan, jelasinnya bilang aja ya, teman-teman. Selanjutnya nih, aku mau coba bahas soal cerita nih. Coba ya, kita bahas soal cerita ya. Budi membeli mainan di toko online seharga 30.000. Lalu Budi ingin menjual kembali mainannya ke temannya dengan harga 27.000 nih, teman-teman. Berarti untuk yang ini, harga untuk yang ini nih, teman-teman. Ini merupakan harga pembelian apa harga penjualan? Harga beli. Harga beli. Harga beli. Iya, benar banget. Jadi ini termasuk harga pembelian ya, teman-teman. Nah, kalau yang 27.000 ini harga pembelian atau penjualan? Harga penjualan. Iya, benar. Jadi ini harga penjualannya. Nah, berdasarkan kasusnya si Budi ini, harga pembeliannya lebih besar daripada harga penjualannya nih. Jadi, menurut teman-teman, Budi ini rugi apa untung?
Rugi. Iya, benar banget. Jadi kita bisa langsung jawab nih soal nomor yang pertama. Apakah Budi mengalami kerugian? Jawabannya iya ya, teman-teman. Iya, rugi. Selanjutnya nih. Berapakah kerugian yang dialami Budi? Nah, iya, benar banget tuh yang jawab 3.000. Gimana caranya? Caranya 30.000 dikurangin 27. iya, benar banget. Jadi caranya kalau nyari rugi itu HB atau harga pembeliannya dikurangin harga penjualannya ya, teman-teman. Atau sama dengan 30.000 dikurangin 27.000. Jadi rugi yang dialami Budi sebesar 3.000 nih. Gitu ya, teman-teman. Selanjutnya, lalu berapa minimal harga jual yang Budi keluarkan temannya agar Budi itu nggak rugi? Oke, jadi di sini katanya biar Budi nggak rugi, kira-kira Budi harus jual minimal berapa nih harganya, teman-teman? 30.000, Kak. 30.000. Ya, di atas 30.000. Iya, benar banget. Jadi kalau si Budi itu nggak rugi, itu berarti bisa kita asumsikan ruginya sama dengan 0 ya, teman-teman. Yang dimana berarti HB minus J-nya sama dengan 0. Atau dengan kata lain, Budi harus menjualnya dengan yang sama dengan harga beli awalnya tadi, yaitu sama dengan 30.000. Gitu ya, teman-teman. Berdasarkan harga jual yang awalnya tadi, yang ini nih. Gitu. Untuk soal yang ini, ada yang masih bingung nggak, teman-teman? Enggak, Kak. Oke, berarti udah paham ya. Iya. Soalnya nih, soal cerita. Ibu membeli 4 rak telur. Dengan harga telur satu raknya 21.000. Satu rak itu kayak gini ya, teman-teman. Kalau kalian lihat nih, kayak gini tuh, ini namanya satu rak gitu. Oke? Harga satu raknya itu 21.000 nih, teman-teman. Satu rak. 21.000. Ibu beli 4 rak. Nah, kemudian satu raknya itu berisi 30 butir telur. Satu rak 30 telur. Satu rak berisi 30 telur. Kemudian ibu menjual kembali telurnya dengan satu butir telurnya mendapatkan keuntungan 100 perak. Jadi satu telurnya ibu jual dengan untung 100 perak. Atau 100 rupiah. Maka berapakah harga jual seluruhnya? Berapakah harga yang ibu jualkan gitu? Pertama nih, aku mau diketahui dulu deh. Diketahui nih. Kira-kira kalau satu rak telurnya 21.000, 4 rak telurnya ibu beli harganya berapa? 84.000. Iya, benar. Jadi dikali 4 aja ya, teman-teman. Jadi 84.000. Berarti ini tuh sama dengan harga belinya, karena ibu beli itu telurnya seharga 84.000 ya, jadi termasuk harga beli. Gitu. Nah, terus katanya satu butir telurnya itu untung 100 perak nih, teman-teman. Berarti kalau satu butir telurnya untung 100 perak, satu rak ada 30 telur kan, teman-teman. Terus ada 4 rak. Jadi ada 120 butir telur nih, teman-teman, total seluruhnya. Nah, karena ada 120 telur, berarti ini dikali 100 rupiah aja ya, teman-teman, karena kita mau cari untungnya. Jadi untung yang ibu dapat seluruhnya itu ada 12.000. Ini sama dengan untungnya nih. Ini harga beli, ini untung. Nah, sekarang yang ditanya harga jual ibu berapa? Harga jual itu HJ. Nah, berdasarkan yang tadi,
Rumus untung itu apa? Rumus untung itu harga jual dikurangin harga beli ya teman-teman. Untungnya tadi berapa? Untungnya yang ini 12.000. Harga jualnya yang ditanya, harga belinya yang ini nih. Gitu. Kita masukin aja langsung. Untungnya 12.000 sama dengan harga jualnya yang kita tanya, yang kita mau cari, harga belinya 84.000. Jadi harga jualnya ibu berapa nih? 96.000 ya. Jadi kesimpulannya, harga jual seluruhnya yang ibu jualkan itu seharga 96.000 ya teman-teman. Gitu. Untuk soal yang telur ini, paham semua nggak? Paham, Kak. Paham, Kak. Oke. Selanjutnya nih. Sekarang soal cerita lagi ya. Teman-teman, jadi paman membeli sebuah motor dengan harga 20 juta. Lalu karena paman sedang membutuhkan uang, paman menjual motornya tersebut dengan harga 15 juta, teman-teman. Apakah paman mengalami kerugian atau keuntungan? Oke, jadi pertama dulu nih. Kira-kira ini harga pembelian atau harga penjualan? Harga pembelian. Iya, benar banget. Jadi yang ini itu harga pembelian ya, teman-teman. Karena paman belinya dengan harga 20 juta. Selanjutnya, berarti ini harga penjualannya. Nah, gedean harga pembeliannya apa harga penjualannya, teman-teman? Harga pembelian. Ya, benar banget. Jadi harga pembeliannya yang dialami paman itu lebih besar daripada harga penjualannya. Ini termasuk syarat dari rugi ya, teman-teman. Jadi paman ngalamin kerugian nih, teman-teman. Berarti kita bisa jawab nih soal yang ini. Apakah paman mengalami kerugian atau keuntungan? Jadi jawaban yang tepat ialah paman mengalami kerugian. Ya, gitu ya. Selanjutnya nih, hitunglah presentasi kerugian yang dialami paman. Tadi presentasi kerugian kita simbolin PR ya, teman-teman. Rumusnya apa? Rugi dibagi harga beli dikali 100%. Ruginya berapa? Ruginya yang ini tadi. Kita belum cari nih. Ruginya kita cari dulu ya, teman-teman. Rugi itu sama dengan harga beli dikurangin harga jual ya, teman-teman. Harga belinya berapa? 20 juta. Harga jualnya berapa? 15 juta. Jadi kita dapat rugi yang dialami paman 5 juta. Oke, kita dapat nih ruginya. Jadi kita langsung substitusin ke sini, ruginya seharga 5 juta ya. Harga belinya tadi berapa, teman-teman? 20 juta. 20 juta. Iya, benar. 20 juta ya. Kita sudah samain langsung. Ini sederhanain, ini begini, jadi 50 dibagi 2, presentasi kerugiannya sebesar 25% ya, teman-teman. Jadi, presentasi kerugian yang dialami paman sebesar 25%. Udah paham semua belum yang ini? Paham, Kak. Oke, kalau gitu kita lanjut ke soal cerita lagi ya, teman-teman. Bapak Dadang membeli sepeda seharga 4 juta. 1 minggu berikutnya, sepeda tersebut dijual kembali dengan harga 4.250.000. Oke. Pertama nih. Ini harga pembelian apa harga penjualan? Harga pembelian. Harga pembelian, kan? Ini harga pembelian ya. Selanjutnya nih. Yang ini harga penjualan berarti. Iya. Selanjutnya. Maka hitung presentasi keuntungan yang diperoleh paman. Diperoleh Bapak Dadang dari hasil menjual sepeda road bike-nya. Nah, kita hitung dulu keuntungannya itu berapa.
Untung itu rumusnya apa, teman-teman? HJ dikurang HB. Ya, benar. Jadi, untung itu rumusnya HJ dikurang HB. HJ-nya tadi berapa? 4.250.000. HB-nya berapa? HB-nya 4 juta, teman-teman. Jadi, kita dapetin untung yang dialami Bapak Dadang itu 250.000 ya. Nah, sekarang mintanya presentasi keuntungan. Presentasi keuntungan itu rumusnya gimana? Presentasi keuntungan kita simbolin PU itu untung dibagi harga beli dikali 100% ya. Kita substitusi, untungnya tadi 250.000. Dibagi harga belinya yang ini tadi. 4 juta. Dikali 100%. Kita sederhanain lagi. Coret. Kita sederhanain. Didapat 6,25 ya teman-teman. 25 bagi 4. 6,25%. Jadi presentasi keuntungan yang dialami Bapak Dadang sebesar 6,25%. Yang ini udah paham semua belum, teman-teman? Udah, Kak. Udah, Kak, paham. Oke. Selanjutnya nih, kosakata selanjutnya yaitu ada diskon pajak bruto, neto, dan tara. Kita bahas diskon dulu deh. Oke, diskon itu apa? Kalau yang teman-teman tahu, diskon itu pengertiannya apa? Potongan harga. Iya, bener banget tuh. Biasanya kita kalau apa-apa selalu nyari diskon terus ya teman-teman, karena potongan harga siapa sih yang nggak mau lebih murah ya kan? Oke, jadi potongan harga. Nih, sekarang aku misalkan aku di sana aku mau beli baju, di sana bacaannya harga bajunya 100.000 nih teman-teman. Terus katanya diskonnya 30%. Ada yang tahu nggak? Kira-kira aku harus bayar berapa buat beli baju itu jadinya? 70.000. Iya, bener banget. Karena apa? Karena pertama, kita cari dulu nih, diskonnya berapa? Diskonnya kita langsung kaliin aja 30% yang tadi dikali harga sebelumnya, yaitu 100.000. Didapat diskon yang aku dapat 30.000 nih. Jadi harga yang aku harus bayar, harga sebelumnya 100.000 dikurangin diskonnya atau 30.000. Jadi yang harus aku bayar ya 70.000 teman-teman. Gitu ya teman-teman. Yang diskon udah paham semua belum nih? Paham, Kak? Paham, Kak. Oke. Lanjut ya ke pajak. Kira-kira kalau pajak ini, kalau misalkan kita nih dapat pajak, kira-kira uang yang harus kita bayar itu bakal bertambah apa justru malah berkurang? Bertambah. Iya, benar. Jadi pajak ini bakal nambahin uang yang harus kita bayar nih. Jadi nambah nih dia. Misalkan nih, teman-teman lagi beli makan di McD nih teman-teman. Di McD misalkan total yang teman-teman beli itu harga 50.000 nih. Terus ditulis di bawahnya pajaknya 10%. Kira-kira teman-teman harus totalnya jadi bayar berapa nih? Karena ada pajak 10%. 55.000. Ada yang tahu nggak? Iya, jadi 55.000 karena kita cari pajaknya dulu ya. Pajak sama dengan 10% yang tadi dikali sama 50.000. Jadi pajaknya 5.000, terus ditambahin deh sama 50.000 yang tadi, karena harus ditambahin sama yang tadi ya teman-teman. Jadi harga yang harus kalian bayar itu 50.000 ditambahin 5.000.
Gitu ya, teman-teman. Jadi, kalau kalian di sini biar enak ingatnya, itu gini aja, teman-teman. Kalau untuk yang ini, diskon, itu dikurang ya, teman-teman, ininya. Pajak ditambah. Jadi gitu, teman-teman. Kita cari dulu pajak yang didapat berapa, terus kita tambahin sama harga sebelumnya gitu. Untuk yang pajak, ada yang mau ditanya nggak? Apa udah paham semua? Udah paham, Kak. Paham, Kak. Kak. Oke, teman-teman. Next nih, teman-teman. 3 kosakata ini nih. Bruto, neto, tara. Nah, aku mau di sini kasih contohnya beras ini, teman-teman. Jadi di sini ada beras, sama karungnya nih. Teman-teman, ada yang tahu nggak bruto itu nama lainnya apa? Pengertiannya. Kemasannya. Bruto itu berat kotornya ya, teman-teman. Iya, berat kotor. Tulis pengertiannya dulu nih. Kalau neto itu apa, teman-teman? Kalau ini berat kotor, kalau neto itu berat Bersih. Jadi kalau neto itu berat bersih nih, bener banget. Selanjutnya nih, kalau tara. Tara itu berat apa? Kemasan. Iya, bener nih. Udah pada paham semua ya. Keren banget nih. Kemasan. Berarti, kalau misalkan aku mau tanya nih, untuk yang kasus sarung sama beras ini, kalau teman-teman bruto itu jadi apa tambah apa? Neto tambah tara. Iya, benar. Jadi bruto itu neto tambah tara, teman-teman. Atau kalau dalam kasus itu tadi, itu sama dengan netonya itu berat bersihnya atau berasnya ditambah karungnya. Paham ya, teman-teman? Nah, kalau neto ini berat bersih, kira-kira kalau dalam kasus tadi neto itu beras apa karungnya? Beras. Iya, benar. Jadi neto itu berasnya ya. Tara itu berat kemasan. Kemasannya apa? Jadi kemasannya karungnya gitu. Jadi Kak, suara kakaknya kependem. Gak kedengeran, nggak terlalu. Suara aku masih kependem ya? Iya. Sebentar. Kalau sekarang masih nggak, teman-teman? Udah enggak. Oke. Intinya kalau sedeketan lagi nih. Nah, jadi untuk yang ini ada yang mungkin kurang paham, teman-teman? Nggak ada, Kak. Gak ada ya, udah paham semua ya, teman-teman. Jadi aku ulangi lagi deh. Kalau bruto itu berat kotornya ya, atau keseluruhan ini semuanya, teman-teman. Jadi benar-benar keseluruhannya itu brutonya ya, teman-teman. Terus neto itu berat bersihnya atau berasnya aja nih. Kalau tara itu berat kemasannya atau karungnya aja yang ini gitu. Makanya bruto kita rumusin neto tambah tara, yaitu beras ditambah karungnya gitu ya, teman-teman. Aku lanjut ke soal ceritanya aja ya langsung, teman-teman. Soal yang pertama. Ayah membeli rumah seharga 200 juta nih. Pajak yang dikenakan dari penjualan rumah tersebut kepada ayah sebesar 15%. Maka berapa rupiah uang yang harus dibayarkan ayah untuk membeli rumah tersebut? Nah, si ayah dapat pajak nih, teman-teman. Kena pajak si ayah. Jadi kita cari dulu nih pajak yang harus dibayarkan ayah itu berapa gitu. Yaitu harga aslinya 200 juta dikali 15% atau 15/100. Kita sederhanain. Didapat berarti pajak yang harus ayah bayar itu 30 juta ya. Nah, kalau untuk totalnya berarti ya tinggal
Totalnya itu harga yang tadi, yaitu yang ini 200 juta, ditambahin sama pajaknya aja teman-teman, 30 juta. Jadi harga total yang harus Ayah bayar 230 juta. Gitu teman-teman. Untuk yang pajak ini udah paham semua belum teman-teman? Paham, Kak. Kak. Oke. Selanjutnya nih. Soal cerita lagi ya. Sebuah toko jam memberikan diskon 10%. Diskon nih teman-teman. Ini soalnya agak harus mikir lebih lagi ya teman-teman. Untuk diskon 10% sebelum pajak untuk semua jenis jam. Jika melihat harga jam tersebut sebelum mendapatkan diskon adalah 75.000. Sebelum kena diskon harga jamnya 75.000 dengan pajak. Jadi dia kena pajak ya 5%. Caca ingin membeli jam tersebut tetapi ia hanya membawa uang 70.000 nih. Tentukanlah apakah uang Caca cukup untuk membeli jam tersebut. Aku tulis diketahuinya dulu nih. Diketahui. Diskonnya berapa persen? Diskonnya 10%. Harga aslinya 75.000 rupiah. Gitu. Terus jika cuma bawa 70.000 doang. 70.000 cukup nggak gitu. Gitu ya teman-teman. Selanjutnya nih. Kita jawab ya. Jadi pertama-tama jika ngomong jadi 75.000 itu harga sebelum mendapatkan diskon. Jadi kita cari dulu nih kalau harga setelah diskon berapa gitu kan. Jadi kita cari dulu harga Sabar. Kita cari diskonnya dulu. Diskonnya itu 75.000 harga aslinya dikali sama presentasinya 10%. Didapat diskonnya Cika itu 7.500. Nah, selanjutnya berarti harga setelah diskon, harga setelah diskon berapa? Harga setelah diskonnya itu berarti 75.000 dikurangin 7.500. Sama dengan 67.500. Benar nggak? Iya, benar kan? 67.500. Nah, ini harga setelah diskon. Tapi belum kena pajak nih. Jadi kita harus cari lagi pajaknya. Harga setelah kalau dikenain pajak gitu. Oke, kita kasih pajak ya. Kita cari dulu pajaknya. Pajaknya sama dengan harga yang tadi 67.500 dikali 5%. Karena pajaknya 5% ya tadi teman-teman. Ini berapa? 3.375 benar nggak? Coba deh, 675 dikali 5. 5 kali 5, 25. 5 kali 7, 35, 37. 6 kali 5 kali 5. 33. Pajak yang didapat 3.375 nih. Terus kita cari nih harga setelah dipajakin gitu. Harga setelah ditambah pajak gitu. Sama dengan 67.500 ditambah pajak yang terakhir yaitu 3.375 gitu. Sama dengan 70.875.
Jadi harga yang harus dibayar oleh Cika totalnya itu 7.875 teman-teman. Jadi kalau uang Cika cuma 70.000 cukup nggak teman-teman? Enggak cukup. Enggak cukup. Ya, jadi kurang 875 rupiah nih. Ya, jadi uang yang Cika bawa itu nggak cukup untuk beli jam tersebut. Kira-kira untuk yang nomor ini udah paham semua belum? Udah. Udah. Oke nih teman-teman. Selanjutnya nih, ini materi kita terakhir ya teman-teman, yaitu bunga tunggal. Bunga tunggal itu apa? Bunga tunggal adalah bunga yang diperoleh pada setiap akhir jangka waktu tertentu yang tidak mempengaruhi besarnya modal yang dipinjam. Nah, langsung aja kita ke contoh deh. Soalnya kalau pengertian itu susah gitu ya teman-teman. Langsung nih, aku mau bahas rumusnya yang ini. MN itu apa teman-teman? MN itu tabungan setelah N tahun gitu. Tabungan akhir. Tabungan setelah N tahun. Ini setelah ya, setelah N tahun. Nah, kalau MO itu apa? M0, sorry. M0 itu apa? Berarti kalau M0 tabungan setelah 0 tahun ya, atau bisa kita bilang tabungan awal, tabungan sebelum berjalan waktunya gitu. Tabungan awal banget gitu. Sekarang N. N itu apa? N itu tahun atau lamanya kita menabung gitu. Aku tulis di sini tahun aja. Terus sekarang kalau B itu apa teman-teman? Kalau B itu suku bunganya, suku bunga yang bank kasih ke kita kalau kita nabung di sana gitu. Jadi rumusnya kayak gitu. M0 MN sama dengan M0 dikali 1 ditambah N kali B tutup kurung gitu. Oke, aku mau coba langsung bahas soal yang ini aja kali ya teman-teman. Tapi aku sebelumnya mau pakai dua cara nih. Yang pertama cara yang kalau kita pakai logika aja, terus yang kedua cara pakai rumus yang ini. Gitu. Langsung aja. Nomor yang ini. Kak Enca menabung uang di bank sebesar 200.000. Suku bunga yang diberi oleh bank sebesar 10% per tahun. Setelah 2 tahun, berapakah tabungan Kak Enca sekarang? Oke. Aku diketahui dulu nih. Diketahui. M0-nya berapa? Tabungan awal akunya berapa? Yang ini ya, teman-teman, 200.000. Jadi, tabungan awal aku atau M0-nya itu 200.000. Selanjutnya, suku bunganya. Itu yang ini. 10% yang tadi. 10%. N-nya atau lama aku nabungnya. Itu 2 tahun ya ini. 2 tahun. Terus yang ditanya sekarang. Berapakah tabungan Kak Enca sekarang setelah 2 tahun? Berarti yang kita cari itu M2-nya, teman-teman. Tabungan setelah 2 tahun, gitu ya. Sekarang aku mau jawab nih. Pertama, aku mau cari dulu besar bunganya. Bunga yang aku dapat setelah 2 tahun, gitu. Rumusnya kayak gini. Ini aku cari bunga dulu. Sabar. Aku bakal pakai cara yang kayak gini. Total uang yang aku dapat setelah 2 tahun, itu aku pakai cara M0 ditambahin bunga yang aku dapat setelah 2 tahun gitu ya. Aku cari dulu bunga yang aku dapat setelah 2 tahun. Itu rumusnya gimana? Rumusnya tahunnya, jumlah tahunnya alias 2 tahun tadi kan. Terus dikali suku bunganya. Suku bunganya 10% atau 10/100. Terus dikaliin sama modal awal aku tadi atau 200.000 gitu. Tabungan awal aku tadi ya, awal sekali. Kita sederhanain didapat 40.000 gitu. Nah, langsung dapat nih kalau kayak gini. Jadinya M2 atau tabungan akhir aku berapa setelah 2 tahun? 200.000 ditambah 40.000 ya, teman-teman.
Atau tabungan akhir aku jawabannya berarti 240.000 gitu. Aku kecilin bentar ya. Taruh sini kali ya. Oke, ini jawabannya teman-teman. Nah, sekarang aku mau coba yang pakai rumus nih. Selanjutnya, coba pakai rumus yang tadi. Kan rumus yang tadi itu MN sama dengan M0 1 ditambah NB. Langsung kita masukin aja, berarti aku mau cari M2. M0 1 ditambah 2 dikali 10%, karena suku bunganya tadi 10% ya. Atau langsung kita tulis aja deh 10/100 ya. Jadi didapat M2-nya sama dengan M0, atau langsung kita tulis 200.000 dikali 1 ditambah 2/10. Kita sederhanain 200.000 dikali 12/10. Didapat 240.000. Sama ya, berarti kayak yang cara aku tadi. Gitu, teman-teman. Jadi, tabungan yang aku dapat setelah 2 tahun itu sebesar 240.000 nih, teman-teman. Untuk yang bunga tunggal ini, ada yang mau ditanya nggak, teman-teman? Enggak, Kak. Enggak ada, Kak. Udah paham nih? Oke, teman-teman. Jadi ini sebenarnya udah selesai, teman-teman. Jadi ini materi terakhir kita, atau pembahasan terakhir kita. Jadi sebenarnya aku udah nyiapin Kahoot nih. Teman-teman mau udahan aja atau mau main Kahoot dulu? Boleh main Kahoot dulu. Mau main Kahoot ya? Oke, aku main Kahoot ya. Ntar ini ada 10 soal, teman-teman. Share screen aku jalan nggak? Dari tadi nggak jalan, Kak. Oke, bentar. Sorry banget. Sebentar. Ada 10 soal nih, teman-teman. Jadi tiap soalnya ntar 20 detik. Mau minta lanjut nggak, Ma? Aku tunggu sampai 17.25 kali ya. Tangan apa nih tadi? Nggak ada catatan aku dong berarti. Ayo teman-teman, ntar yang juara satunya mau ada hadiah nggak, teman-teman? Kira-kira hadiahnya apa ya?
Kalau yang udah join, jangan keluar lagi ya teman-teman. Nanti soalnya ntar namanya keluar juga. Aku tunggu 17.20 aja kan ya. Teman-teman masih ada yang mau join nggak ini? Ada yang lagi berusaha join? Takut kelamaan. Oke, mungkin 17.20 aku start aja kali ya teman-teman. Udah 17.20. Masih ada yang mau join nggak teman-teman? Udah ya? Udah semua ya? Oke deh, aku start ya. Perbandingan dan aritmatika sosial. Nomor 1. Bentuk sederhana dari perbandingan 27 cm banding 1,8 meter. Oke, teman-teman. Jadi, kayak aku bilang tadi ya, teman-teman. Jadi, besarannya tuh harus yang sejenis dulu. Jadi, kayak meternya harus diubah ke sentimeter dulu. Jadi, 180 cm gitu. Oh ya, nanti ini pembahasan Kahoot-nya ada di PPT aku share nanti kok di Telegram-nya. Kita next aja ya. Nomor 2. Aku langsung next aja ya teman-teman. Pembahasannya ada di PPT aku nanti ya. Soalnya udah jam 5:30 nih. Wih. Selanjutnya. Wih, mantep banget sih Ciksi. Nomor 4. Mantap. Wow. Keren-keren banget teman-teman semuanya. Ini kayak soal yang aku tadi jelasin teman-teman. Ada loh. Wih, kayaknya pada dengerin nih yang tadi-tadi. Wow, Gloria. Sekarang aritmatika sosial.
Aku next langsung ya. Aritmatika sosial lagi. Kayaknya paham banget nih Bruton atau Tara ya. Pada bener semua. Keren-keren. Nomor 8. Oke, aku next ya. Double points. Banyak yang terkecoh ya. Wih. Soal terakhir, teman-teman. Ini bunga tunggal tadi. Maaf. Oke, teman-teman, udah selesai nih. Kita lihat siapa yang menang. Selamat Ayah, juara 3. Selamat RK, juara 2. Juara satunya. Wih, keren-keren banget nih. Betul 7. Mantep nih, teman-teman semua. Ini runner up-nya. Oke, selesai ya. Oke, teman-teman semua. Gimana nih? Jadi, kelas kita udah selesai nih. Oh ya, untuk teman-teman semua, makasih banget buat yang udah join, udah nyempetin waktunya sore ini. Makasih banyak banget, ini 30 orang. Keren banget, kalian semua udah keren-keren banget. Makasih banyak yang udah mau dengerin aku dari awal sampai akhir. Semoga kalian semua tetap semangat belajarnya. Sekian dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih. Waalaikumsalam. Terima kasih, Kak. Makasih, Kak. Sama, semangat ya. Dadah semuanya.